Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini di YouTube saya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman mahasiswa. Saya akan menyampaikan tentang asas dalam peraturan perundang-undangan. Asas di dalam peraturan perundang-undangan, di sana disampaikan ada 3 asas ya. Yang pertama adalah asas leg superiori derogat legi inferiori. Yang kedua adalah asas leg spesialis derogat leg generalis. Yang ketiga adalah asas leg posteriori derogat legi priori. Yang pertama tadi kita bahas, yang pertama adalah asas leg superiori derogat legi inferiori. Itu adalah merupakan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Ini mengesampingkan atau menumbuhkan aturan-aturan ya, atau peraturan-peraturan yang lebih rendah. Artinya peraturan yang lebih tinggi itu kedudukannya ya, aturan yang lebih tinggi itu diutamakan atau didahulukan. Ini kalau kita melihat asas hierarkinya ya, sesuai dengan tata urutannya itu, yang pertama adalah Undang-Undang 45 ya, kemudian TAP MPR ya, ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang kedua adalah undang-undang atau Perpu. Yang berikutnya adalah peraturan pemerintah, kemudian Perpres, kemudian Perda provinsi, dan Perda kabupaten maupun kota. Maka ketika aturan yang paling bawah itu bertabrakan atau bertentangan dengan aturan yang atasnya ya, maka hal itu dimenangkan peraturan yang lebih tinggi. Karena apa? Menggunakan asas leg superiori derogat legi inferiori. Ini kalau kita mau melihat apa yang disampaikan oleh Henry Kelsen ya, ketika beliau membahas tentang masalah teori akuo ya, terkait dengan jenjang dalam norma hukum ya. Maka di dalam norma hukum itu ada tata urutannya seperti itu yang disampaikan oleh Henry Kelsen. Yang kedua adalah asas leg spesialis derogat leg generalis. Artinya peraturan yang sifatnya khusus ini mengesampingkan peraturan-peraturan yang sifatnya umum, atau peraturan yang sifatnya khusus ya, seperti undang-undang tidak pidana korupsi. Maka ini tidak menggunakan, ketika ada dugaan perbuatan tidak pidana korupsi, maka itu menggunakan undang-undang korupsi, tidak menggunakan KUH pidana seperti itu. Kemudian asas yang ketiga adalah leg posteriori derogat legi priori. Artinya yaitu aturan atau peraturan yang baru itu mengesampingkan atau melumpuhkan ya peraturan-peraturan yang lama, atau undang-undang yang baru ini melumpuhkan undang-undang yang lama. Misalkan ada 2 aturan sama-sama mengatur tentang masalah, misalkan aturan yang pertama sama-sama mengatur tentang masalah kesehatan, kemudian ada aturan baru mengatur tentang kesehatan. Ini mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah aturan yang baru mengatur tentang masalah kesehatan, seperti itu. Itu adalah beberapa asas dalam peraturan. Nah, ini harus dihafalkan untuk teman-teman calon sarjana hukum ataupun mereka yang ahli hukum. Maka dia harus tahu asas-asas hukum ataupun asas dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.